Saudaraku sekalian, kali ini saya ingin bertanya tentang benarkah istri dari rusuk suami? Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kejadian 2 ayat 21. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 2 ayat 22. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kejadian 2 ayat 23. Pada acara pemberkatan pernikahan, pendeta biasanya akan berkhotbah, saudara-saudara, istri itu bukan diciptakan dari tulang kepala suami, agar ia tidak memerintah suami. Juga bukan dari tulang kaki suami, agar tidak direndahkan suami. Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk suami, agar sejajar dan berada di dekat hatinya. Biasanya kedua mempelai dan jemaat pun mengangguk setuju. Nasihat pendeta itu mengacu pada kisah penciptaan Hawa. Dari kisah munculnya Hawa, diciptakanlah kisah lanjutannya, yaitu semua wanita di dunia ini diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang kemudian menjadi suaminya. Kedua mempelai dan semua pendengar umumnya merasa setuju dan bahkan mendukung kisah tersebut, sebab kisah itu cukup romantis dan sepertinya masuk akal. Namun tentu saja kita tidak harus menelan mentah-mentah kisah ciptaan itu. Jika kisah penciptaan Hawa itu diterapkan bagi seluruh wanita di dunia saat ini, pasti menimbulkan banyak pertanyaan kritis. Ingat, Raja Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Jadi istri Salomo semuanya ada 1000 orang. Lantas kalau istri dibuat dari tulang rusuk suami, apakah tulang rusuk Salomo dibagi menjadi 1000 bagian? Bukankah akan habis tulang rusuknya? Jika ada seorang wanita yang menikah lalu bercerai, menikah lagi lalu bercerai lagi, demikian seterusnya. Dari tulang rusuk, siapakah wanita itu diciptakan? Apakah dia diciptakan dari rusuk suami pertama atau gabungan rusuk semua suaminya? Jika dari rusuk suami pertama, bagaimana dengan suami-suami yang lain? Sedangkan jika dari rusuk gabungan, berarti Tuhan sudah menetapkan wanita itu harus kawin cerai. Lalu bagaimana jika istri lebih tua dari suaminya? Berarti si istri sudah lebih dulu ada sebelum suami lahir. Dari tulang rusuk siapakah wanita itu? Bukankah suaminya belum lahir? Atau jika ada seorang wanita ternyata tidak bersuami sampai akhir hidupnya, dari rusuk siapa wanita itu diciptakan? Bukankah dia tidak memiliki suami? Karena itu pendapat bahwa istri diciptakan dari rusuk suami sulit diterima akal sehat dan hanya bersifat mitos saja. Alkitab pun tidak menuliskan hal itu. Jadi hanya Hawa sajalah yang diciptakan dari tulang rusuk suaminya, Adam. Wanita sesudah Hawa dilahirkan berasal dari hubungan kedua orang tuanya, sehingga tidak ada kaitan dengan tulang rusuk sang suami kelak. Amin.